Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubede Channel. Masih tetap di video-video saluran dan channel tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang mekanisme pertahanan diri atau disebut juga defense mechanism. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubede Channel. Disimak materinya ya. Mekanisme pertahanan diri mempunyai tujuan yakni dapat memahami akan pentingnya mekanisme pertahanan diri serta berbagai jenis atau bentuk dari mekanisme pertahanan diri yang dapat dilakukan. Apa persepsi tentang mekanisme pertahanan diri? Setiap manusia pasti memiliki masalah atau kesulitan. Terkadang masalah tersebut menyebabkan kesedihan, kegelisahan, kekhawatiran, ataupun menghadirkan emosi lain yang tidak menyenangkan. Namun manusia yang sifatnya selalu mencoba untuk mengelak dan membela diri dari kelemahan diri sendiri akan mencoba untuk mempertahankan harga dirinya. Cara individu untuk mereduksi perasaan tertekan, kecemasan, stres, ataupun konflik adalah dengan melakukan mekanisme pertahanan diri, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak. Pengertian mekanisme pertahanan diri. Sigmund Freud berpendapat apabila kebutuhan seseorang tidak terpenuhi, maka dia akan mempertahankan dirinya. Freud yang merupakan seorang Austria, pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi ini, menggunakan istilah mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism untuk menunjukkan proses tak sadar yang melindungi si individu dari kecemasan melalui pemutarbalikan kenyataan. Defense mechanism dapat diartikan sama dengan mekanisme pertahanan diri, yaitu bagaimana sebagian cara individu mereduksi perasaan tertekan, kecemasan, stres, ataupun konflik adalah dengan melakukan mekanisme pertahanan diri baik yang ia lakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Dikutip Freud tahun 92 dalam Herdina tahun 2009 menggambarkan mekanisme pertahanan diri sebagai proses psikologis yang tidak disadari saat ada perasaan untuk membohongi diri sendiri tentang kemungkinan adanya bahaya. Defense mechanism adalah cara yang digunakan seseorang agar dapat beradaptasi untuk menghilangkan stres dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya kemampuan manusia dalam perubahan pertukaran sikap, pikiran, proses memperoleh informasi, pengetahuan, dan ingatan. Dikutip dari Herbert and Runyon tahun 1984. Pengertian mekanisme pertahanan diri menurut Stuart and Sutton tahun 1999 bahwa yang disebut mekanisme pertahanan diri adalah setiap upaya yang diarahkan pada penata laksanaan stres, termasuk upaya penyelesaian masalah langsung dan mekanisme pertahanan yang digunakan untuk melindungi diri. Sedangkan menurut Elliot tahun 1999, defense adalah cara yang dilakukan individu dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta respon terhadap situasi yang mengancam. Sedangkan menurut Lazarus tahun 1984 bahwa yang disebut defense adalah perubahan kognitif
dan berlaku secara konstan dalam upaya untuk mengatasi tuntutan internal dan atau eksternal, khusus yang melelahkan atau melebihi sumber individu. Dengan demikian, defense mechanism merupakan suatu proses di mana individu berusaha untuk menangani dan menguasai situasi stres yang menekan akibat dari masalah yang sedang dihadapinya dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun perilaku guna memperoleh rasa aman dalam dirinya. Fungsi defense mechanism. Menurut Stuart dan Sutton tahun 1995, individu dapat mengatasi stres dan ansietas dengan menggerakkan sumber defense di lingkungan. Sumber defense tersebut sebagai modal ekonomik, kemampuan penyelesaian masalah, dukungan sosial, dan keyakinan budaya. Jadi fungsi mekanisme defense adalah untuk mengatasi atau melindungi diri dari serangan atau hal-hal yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Selain itu, mekanisme defense juga bermanfaat untuk menambah rasa memiliki kontrol terhadap situasi-situasi yang mencemaskan dan berupaya mengurangi perasaan takut terhadap orang yang tidak dikenal. Dikutip dari Friedman tahun 1998. Jenis-jenis defense mechanism. Yang pertama, represi. Yang kedua, supresi. Yang ketiga, reaction formation atau pembentukan reaksi. Yang keempat, fiksasi. 5, regresi. Ke-6, menarik diri. Ke-7, mengelak. 8, denial atau menyangkal kenyataan. 9, fantasi. 10, rasionalisasi. 11, intelektualisasi. Dan yang ke-12, proyeksi. Mekanisme pertahanan diri lainnya, yang pertama penghapusan atau disebut juga undoing. Mekanisme yang dilakukan individu yang secara simbolis mengkompensasikan tindakan atau pikiran yang dicap buruk oleh masyarakat atau egonya sendiri. Sebagai contoh, suami yang selingkuh dan kemudian memberikan banyak hadiah untuk istrinya agar tidak diketahui. Yang kedua, simpatisme, yakni usaha untuk memperoleh simpati dari orang lain, yakni dengan bercerita tentang segala kesedihan dan kesulitan yang dihadapi. Sebagai contoh, seorang wanita yang menangis terlalu berlebihan sebagai bentuk ciri-ciri depresi berat pada sahabatnya tentang masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh kekasihnya dengan harapan agar sebanyak bisa bersimpati kemudian menegur kekasih individu tersebut. Yang ketiga, sublimasi adalah kehendak atau pikiran yang sadar namun tidak bisa diterima masyarakat luas dan disalurkan menjadi aktivitas bernilai sosial. Contohnya seseorang yang senang berkelahi kemudian beralih menjadi atlet bela diri. Yang keempat, negativisme adalah proses seseorang menggunakan emosi dalam bentuk ego diri sendiri yang kemudian akan dianggap sebagai unsur kepribadian diri sendiri. Sebagai contoh, anak yang kadang kesal dengan temannya kemudian memukuli dirinya sendiri untuk melampiaskan kekesalannya tersebut. Bentuk atau jenis dalam mekanisme pertahanan diri. Yang pertama, represi atau repression. Yang kedua, kompensasi atau compensation. Penyangkalan atau denial. Yang keempat, konvensi atau convention. Memindahkan atau displacement. Yang keenam, dissociasi atau dissociation. Yang ketujuh, fantasi atau foundation atau khayalan, disebut juga image. Yang kedelapan, identifikasi atau identification. 9, introyeksi, introjection. 10, negativisme atau negativism. Yang 11, proyeksi atau projection.
12. Rationalism atau rationalization. 13. Membendungkan reaksi atau reaction formation. 14. Regresi atau regression. Sublimasi atau sublimation. Menghapuskan atau undoing. Dan yang ke-17 simpatisme. Terima kasih telah menyimak materi tentang mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubede channel. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.